Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Linda Intan Dewi dengan NIM 24030201 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Jaringan Nirkabel dan Komunikasi dengan dosen pengampu itu Bapak Kadenopi Adijaya Eskom MT beserta asisten dosen itu Bapak IKD Dewo Idewo Kadek Laksana Digita Eskom. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan yaitu materi mobile, IP, dan handover. Nah, yang pertama itu mobile IP. Ya, kayak yang kita ketahui, itu mobile IP itu adalah teknologi yang memungkinkan perangkat seperti smartphone, laptop, dan juga tablet itu tetap berhubungan ke internet walaupun pengguna sering berpindah dari satu tempat atau satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Nah, dengan mobile IP, pengguna tetap dapat mengakses berbagai layanan internet tanpa harus memutus koneksi dengan memutus koneksi yang sedang digunakan. Nah, teknologi ini sangat penting dalam jaringan modern karena sangat mendukung mobilitas pengguna yang semakin tinggi. Nah, kalau dilihat dari simpelnya atau yang mudah dimengerti itu mobile IP itu bekerja layaknya pengalihan alamat jikalau perangkat berpindah dari jaringan saat baru ke sistem akan secara otomatis mengenali lokasi perangkat tersebut. Nah, dan mengarahkan paket data ke alamat yang baru. Nah, dengan cara ini itu akan kurang lebih komunikasi tetap berlangsung tanpa gangguan meskipun penggunaan sedang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, misalkan nih contohnya itu seperti ketika seseorang yang sedang melakukan video call atau membuka aplikasi lain lalu berpindah dari jaringan wifi kampus misalnya ke jaringan seluler mobile IP. Nah, membantu menjaga koneksi agar tetap aktif juga. Nah, pengguna dapat terus menggunakan layanan tersebut tanpa perlu masuk ulang atau menghubungkan kembali dari perangkat ke internet. Nah, selain itu juga mobile IP itu menjadi salah satu teknologi yang mendukung kenyamanan dan kelancaran komunikasi pada perangkat bergerak. Nah, apa sih tujuan mobile IP itu? Nah, mobile IP itu tujuan utamanya mobile IP adalah menjaga koneksi agar tetap aktif saat pengguna berpindah tempat atau berpindah jaringan. Teknologi ini banyak digunakan pada perangkat bergerak yang sering berpindah jaringan. Nah, seperti penggunaan smartphone yang berpindah dari WiFi ke jaringan seluler atau bisa juga dari tempat jaringan ke tempat jaringan lainnya. Dari kayak dari satu tempat nih yang punya jaringan, kita berpindah ke tempat lainnya yang jaringan yang berbeda gitu. Nah, bagaimana sih cara kerja mobile IP itu? Nah, kurang lebih cara kerja mobile IP itu kayak ada beberapa bagian yang saling bekerja sama agar perangkat tetap bisa berhubungan ke internet saat berpindah jaringan seperti mobile node atau MN. Itu kayak perangkat yang digunakan seperti smartphone atau laptop. Kayak sedangkan home agent itu HA itu yang bertugas menyimpan informasi lokasi seperti perangkat pada jaringan asal baik saat perangkat berpindah ke jaringan lain. Nah, selain itu ada yang namanya foreign agent itu atau FA itu juga akan membantu perangkat untuk terhubung dari jaringan tersebut. Nah, selain itu perangkat juga akan mendapatkan care of address atau COA
yaitu alamat sementara yang digunakan selama berada di jaringan baru. Untuk cara kerjanya itu bisa dibilang cukup sederhana. Ketika smartphone atau laptop berpindah ke jaringan lain, perangkat akan diterima alamat sementara. Nah, selain itu, home agent akan mengetahui lokasi baru perangkat dan mengarahkan data atau informasi ke alamat sementara tersebut. Nah, karena itu, pengguna tetap bisa menggunakan internet, membuka aplikasi, atau melakukan komunikasi online tanpa harus terputus meskipun sedang berpindah-pindah tempat atau berpindah-pindah jaringan gitu. Nah, apa sih kelebihan mobile IP ini? Nah, mobile IP itu juga memiliki kelebihan. Itu yang pertama, itu ada memungkinkan pengguna tetap berhubungan saat berpindah jaringan. Yang kedua, itu mendukung mobilitas yang tinggi. Yang ketiga, itu ada mengurangi gangguan komunikasi saat berpindah lokasi. Yang keempat, itu cocok digunakan untuk perangkat mobile modern gitu, kayak lebih praktis gitu kayak dan jika ada kelebihan tidak luput dengan adanya pasti kekurangan. Nah, kekurangannya itu yang pertama itu ada membutuhkan konfigurasi tambahan pada jaringan. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada mendapatkan tambahan waktu pengiriman data karena proses pengalihan paket. Yang ketiga atau yang terakhir itu keamanan perlu diperhatikan agar tidak mudah disalahgunakan. Gitu. Nah, untuk yang kedua itu handover. Apa sih itu handover? Nah, handover itu adalah proses perpindahan koneksi dari satu pemancar sinyal ke pemancar sinyal lainnya. Nah, tanpa memutus komunikasi yang sedang berlangsung. Nah, kenapa? Tujuannya agar perangkat tetap mendapatkan sinyal yang lebih saat menggunakan saat pengguna itu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya atau berpindah-pindah. Nah, contoh sederhananya yang bisa kita ambil itu saat sedang menelpon atau video call sambil naik motor atau naik mobil, itu perangkat akan terus berpindah-pindah dari ke menara sinyal yang paling dekat. Nah, terus perpindahan ini terjadi secara otomatis sehingga panggilan atau koneksi internet tetap jalan dan tidak mudah terputus gitu. Nah, proses perpindahan koneksi perpindahan koneksi itu uh, yang sering disebut dengan handover gitu. Karena adanya handover itu pengguna bisa tetap berkomunikasi dan menggunakan internet dengan nyaman meskipun hanya bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya gitu. Nah, apa sih tujuan handover itu? Nah, tujuannya itu untuk menjaga kualitas koneksi agar tetap stabil ketika pengguna bergerak dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Dengan adanya handover, pengguna tidak perlu melakukan koneksi ulang seperti perpindahan lokasi. Nah, jenis-jenis handover itu ada dua. Yang pertama itu hard handover. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hard handover? Itu seperti perangkat kayak smartphone itu akan putus dulu dari jaringan lama, baru kemudian berhubung ke jaringan yang baru. Nah, jadi prosesnya tuh kayak lepas dulu, lalu sambung lagi. Contohnya saat kita sedang bergerak dan berpindah dari jangkauan BTS lama ke BTS baru, ponsel atau handphone yang kita gunakan itu akan berhenti koneksi dengan BTS lama terlebih dahulu.
Nah, kemudian mencari penyambung ke BTS yang baru. Karena ada proses putus lalu sambung, terkadang bisa terjadi jeda yang sangat singkat saat perpindahan koneksi langsung. Nah, maka dari itu, hard handover itu kayak memiliki kelebihan itu karena proses perpindahan koneksinya lebih sederhana dan tidak membutuhkan banyak sumber daya jaringan. Namun tidak luput juga jikalau ada kelebihan maka pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu adalah saat perpindah terjadi, koneksi lama harus diputus terlebih dahulu. Nah, sebelum terhubung ke jaringan baru, sehingga ada kemungkinan terjadi gangguan atau putus koneksi sesaat. Gitu. Jadi kayak nggak bisa langsung. Nah, yang kedua itu ada soft handover. Nah, apa sih yang dimaksud dengan soft handover? Nah, soft handover itu adalah perangkat seperti smartphone itu dapat terhubung ke dua BTS atau jaringan sekaligus dalam waktu sementara saat proses perpindahan berlangsung. Nah, dengan cara ini itu koneksi ke BTS baru sudah dibuat terlebih dahulu. Nah, seperti koneksi ke BTS lama dilepaskan. Nah, contohnya yang bisa kita ambil itu ketika pengguna sedang melakukan panggilan telepon lalu bergerak dari satu area ke area lainnya atau dari satu tempat ke tempat lainnya itu dapat terus berjalan dengan lancar tanpa terasa adanya perpindahan jaringan gitu. Nah, apa sih kelebihan dari soft handover ini? Nah, kelebihannya itu adalah koneksi menjadi lebih stabil dan mulus, terutama saat pengguna sedang melakukan panggilan suara atau pengguna layanan data. Nah, selain itu, resiko panggilan terputus atau gangguan koneksi menjadi lebih kecil karena perangkat selalu memiliki koneksi cadangan selama proses perpindahan. Namun, uh, soft handover juga memiliki kekurangan. Nah, uh, kekurangannya itu kayak membutuhkan sumber daya jaringan yang lebih besar dan lebih kuat tentunya karena perangkat harus menggunakan dua koneksi secara bersamaan untuk sementara waktu. Nah, akibat dari hal tersebut itu pengguna kapasitas jaringan menjadi lebih banyak dibandingkan hard handover. Nah, tahapan hard handover, maaf, tahapan handover itu ada 4, yaitu yang pertama itu perangkat mendeteksi bahwa kualitas sinyal mulai menurun. Yang kedua, itu ada sistem mencari jaringan atau memancar dengan sinyal yang lebih baik. Yang ketiga, itu koneksi dialihkan ke jaringan yang baru. Yang keempat, itu setelah berhasil terhubung, koneksi lama dilepaskan. Nah, apa sih manfaat handover itu? Manfaatnya saya cantumkan di sini ada 4, yaitu menjaga koneksi tetap stabil dan saat pengguna bergerak. Yang kedua itu yang kedua itu mengurangi resiko panggilan terputus saat melakukan telepon atau video call dari satu tempat ke tempat lainnya agar mengurangi resikonya panggilan terputus secara mendadak dikarenakan jaringan. Nah, yang ketiga itu meningkatkan kualitas layanan jaringan seluler. Yang terakhir itu memberikan pengalaman komunikasi yang lebih nyaman bagi pengguna. Karena yang kita ketahui pasti jikalau kita menelpon seseorang atau kita sedang video callan
dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti mengendarai motor tetapi sambil menelpon seseorang atau video callan bersama seseorang, itu terputus atau sinyalnya yang kurang, itu pasti tidak nyaman bagi kita atau bagi seseorang yang kita telepon atau kita video call. Nah, untuk kesimpulan yang saya dapat simpulkan, itu mobile IP dan handover itu merupakan teknologi yang membantu perangkat tetap terhubung saat pengguna berpindah tempat. Nah, mobile IP itu kemungkinan perangkat untuk tetap terima, menerima, dan mengirim data meskipun berganti jaringan. Sedangkan handover memastikan perpindahan koneksi dari satu pemancar atau jaringan ke jaringan lainnya dapat berlangsung dengan lancar tanpa menggunakan komunikasi yang sedang berjalan. Nah, berkat dua teknologi tersebut, pengguna dapat menikmati akses internet, panggilan telepon, maupun layanan online lainnya dengan yang jaringan lebih stabil dan nyaman saat beraktivitas sehari-hari. Sekian yang bisa saya paparkan tentang mobile IP dan uh, mobile IP dan handover. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup untuk para Santi. Om Santi.